Pernah nggak sih ada hal-hal kecil yang bisa ngerusak satu hari kalian? Entah itu minuman kalian tumpah, kena macet di jalan, chat nggak dibales, entah itu dari temen, orang tua, bahkan pacar kalian. Dan tiba-tiba mood kita tuh kayak hancur gitu seharian. Padahal ya, mungkin masalahnya itu bukan di kejadian itu, tapi gimana cara kita melihat kejadian tersebut. Ada satu filosofi kuno dari ribuan tahun yang lalu yang ngajarin kita itu tetap tenang di saat dunia itu sedang chaos. Namanya Stoic atau Stoicism. Banyak orang itu salah paham tentang Stoic atau Stoicism. Mereka mengira Stoic itu ngajarin kita untuk tidak berperasaan ataupun menjadi dingin. Padahal justru kebalikannya, Stoic atau Stoicism itu ngajarin kita buat tetap tenang, tetap waras di saat dunia itu sedang tidak ramah. Sekarang kita pakai story analogi. Coba kalian bayangin ya, hidup itu seperti di film-film. Ada adegan bahagia, ada adegan sedih, ada adegan kesel, ada juga kejadian-kejadian yang cukup absurd di dalam film. Nah, kebanyakan dari kita itu terlalu masuk di dalam filmnya. Sampai kita tuh lupa bahwa sebenarnya kita tuh bisa loh kalau cuma jadi penontonnya aja. Nah, Stoic atau Stoicism ini ngajarin kita untuk menjadi penonton yang bijak untuk ngerasain, bukan sampai ke bawah di film-filmnya. Nah, prinsip pertama dari ajaran Stoic atau Stoicism adalah menerima kenyataan dengan apa adanya. Bukan berarti kita itu pasrah, tapi kita juga harus menyadari bahwa nggak semua hal itu bisa kita kontrol. Contoh semisal kita mau pergi, tapi tiba-tiba hujan. Nah, kalau kita marah, apakah kita bisa memberhentikan hujan dengan amarah kita? Nah, itu kan cukup membuang energi kan? Nah, ajaran Stoik itu mengajari bahwa kita bilang untuk ini di luar kontrol saya. Berarti masih ada plan B. Prinsip yang kedua, Stoik atau Stoicism ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah, dalam ajaran Stoik, hidup itu dibagi menjadi dua. Hal-hal yang bisa kita kontrol sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Apa aja hal-hal yang bisa kita kontrol? Yaitu pikiran kita, respon kita, dan juga tindakan kita. Dan contoh hal-hal yang nggak bisa kita kontrol adalah cuaca, orang lain, dan juga masa lalu. Dan ini juga sama yang dibilang sama Marcus Aurelius. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya kita itu nggak terganggu oleh suatu kejadian, tapi kita itu seringkali terganggu oleh penilaian kita terhadap kejadian tersebut. Sederhananya, bukan masalahnya yang bikin kita stres, tapi cara berpikir kita. Terus gimana cara kita menerapkan ilmu stoik atau stoicism di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya ya cukup simpel. Contoh semisal kita terkena macet di jalan ya. Daripada kita emosi, kita bilang ke diri kita sendiri bahwa ini semua di luar kendali saya. Dan kalau kita ditolak, entah itu di kerjaan atau ditolak perempuan, yang kita bisa kontrol adalah respon kita. Adapun hasilnya itu di luar kontrol kita. Atau kita bisa coba teknik yang agak ekstrim ya, yaitu negative visualization. Negative visualization adalah kita ngebayangin sesuatu hal yang buruk bisa terjadi kapanpun. Bukan untuk menakut-nakuti diri kita sendiri, tapi buat kita tuh kayak lebih siap dan juga lebih bersyukur. Ajaran stoik atau stoicism itu bukan tentang gimana caranya kita kebal terhadap rasa sakit, tapi gimana caranya kita tuh nggak menjadi budak dari emosi kita sendiri. Karena dunia itu nggak akan berubah demi kita, tapi kita tuh bisa ngerubah cara pandang kita terhadap dunia. Dan mungkin itu yang bikin hidup kita tuh jauh lebih ringan. Kalau kalian merasa ini relate, coba kalian share ke teman kalian yang lagi overthinking. Dan kalau kalian mau konten kayak gini lagi tentang filosofi yang bisa diterapin di kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari, subscribe sekarang. Kadang ya, yang kita butuhin itu bukan motivasi, tapi cara berpikir yang baru.